kampus mengajar ini salah satu wahana yang tepat untuk memfasilitasi keperluan kompetensi dari mahasiswa. Dan dari program yang kita lakukan, ya, kita sudah menemukan semboyan, ya, kita gali dari lapangan adalah belajar sambil berdampak, ya. Dalam artian ini wahana sesungguhnya untuk mahasiswa belajar di lapangan, dalam hal ini di sekolah, ya, baik semua mahasiswa dari berbagai macam prodi, tetapi juga memberikan dampak. Nah, tentu dampak positif, ya, terhadap pengembangan pendidikan, ya, baik literasi maupun numerasi. Ya. Ini yang Bapak Ibu perlu kita sampaikan. Dan satu slide ini sebenarnya merupakan esensi atau mungkin inti dari sosialisasi kita, ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bahwa kampus mengajar angkatan ketiga ini memberi kesempatan yang luas, ya, memberi kesempatan yang luas kepada 33.000, ya, 33.000 mahasiswa baik dari program D3, D4 atau sarjana terapan dan program sarjana, plus 6.600 dosen pembimbing lapangan dari seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta, ya, dalam lingkup Kemendikbudristek, ya, dalam hal ini di bawah naungan Ditjen Dikti maupun Ditjen Diksi, ya, pendidikan vokasi, ya, untuk turut berpartisipasi dalam program kampus mengajar angkatan ketiga. Pendaftaran dimulai tanggal 25 November sampai 10 Desember 2021, dan informasi maupun pendaftaran Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, teman-teman semuanya bisa akses di sini, ya, di kampusmerdeka.kemdikbud.id/program/mengajar. Ini juga ya, semboyan yang kita dapatkan dari adik-adik di lapangan, karena betul-betul kampus mengajar ini hadir untuk turut memastikan bahwa proses pembelajaran di sekolah itu tetap berlangsung, ya, meskipun dalam situasi pandemi, ya. Kita juga dihadapkan pada situasi untuk mengatasi terjadinya learning loss, ya, atau kehilangan generasi, ya, dan juga untuk penguatan literasi dan numerasi, sehingga betul-betul konteks kampus mengajar ini menjadi sangat bermakna, ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kemudian Bapak Ibu, apa itu kampus mengajar, rekrutmennya seperti apa, dan juga seleksi peran mahasiswa maupun DPR, termasuk pelaksanaannya seperti apa, dan administrasi keuangannya seperti apa. Kita akan lihat satu persatu, Bapak Ibu, bahwa kampus mengajar ini adalah salah satu kegiatan, ya, di dalam lingkup kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terutama memberikan hak belajar 3 semester di luar prodi. Kita tahu Bapak Ibu ada 9 kegiatan yang difasilitasi, yang dimunculkan untuk memfasilitasi hak belajar 3 semester di luar prodi. Dan salah satunya adalah kegiatan mengajar di sekolah dan diimplementasikan dalam program kampus mengajar. Program ini akan membekali mahasiswa supaya menguasai berbagai bidang keilmuan, ya, dengan cara menjadi partner guru dan sekolah untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi, terutama di dalam pembelajaran, sehingga ini akan memperkuat literasi dan numerasi, ya, modal dasar bagi generasi untuk berjaya di abad ke depan. Kemudian Bapak Ibu, partisipasi yang luar biasa dari Bapak Ibu di kampus dan juga adik-adik mahasiswa, mulai dari kampus mengajar perintis, ya, 2.390 mahasiswa, lalu kampus mengajar 1, 14.621 mahasiswa, dan kampus mengajar angkatan kedua ini 22.000. Ini support yang luar biasa dari Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa untuk melakukan pengabdian sekaligus belajar, ya, di 34 provinsi se-Indonesia. Kemudian mengapa mengikuti kampus mengajar? Tadi kita sampaikan kesempatan yang luas bagi adik-adik mahasiswa untuk menjadi agen perubahan, terutama dalam hal pendidikan. Kemudian menjadi mitra guru dan sekolah untuk berinovasi di dalam pembelajaran, terutama penguatan literasi numerasi dan juga
adaptasi teknologi ya di lingkup pendidikan. Ya, jadi ini mengapa ini terbuka untuk seluruh mahasiswa dari program studi apa saja, tidak hanya di program studi pendidikan, karena terbuka kesempatan yang luas untuk menerapkan kemampuannya mahasiswa. Kemudian juga bagaimana nanti juga berperan untuk penguatan pembelajaran di sekolah, media pembelajaran dan sebagainya. Juga yang sangat penting adalah mengasah keterampilan sosial atau soft skill, ya, empati, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, pemecahan masalah, inovasi, dan juga berpikir kritis di dalamnya. Ini satu skill yang dianalisis, inilah modal dasar untuk lulusan kita supaya adaptif, ya. Kemudian dari sisi program nanti juga ada bantuan uang 1.200.000, lalu bantuan UKT 2.400.000 sekali program, dan mendapatkan konversi hasil belajar 20 SKS ya, nanti diakui Bapak Ibu, baik nanti menjadi ekivalensi mata kuliah maupun menjadi mata kuliah pendukung untuk capaian pembelajaran lulusan. Kemudian Bapak Ibu, manfaat bagi perguruan tinggi dan juga Bapak Ibu dosen tentunya juga mendukung untuk pencapaian IKU kedua, ya, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kemudian bagi kampus sendiri ini merupakan wujud nyata kontribusi kampus terhadap masyarakat. Jadi kapan lagi ya kampus ini akan membuktikan dirinya untuk berperan nyata di masyarakat. Termasuk Bapak Ibu dosen ini memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, sekolah, dan guru dalam pengabdian, penelitian, maupun juga implementasi berbagai macam karya Bapak Ibu, sehingga akan lebih aplikatif dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan. Jadi ini membuka kesempatan yang sangat luas. Syarat Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa untuk mahasiswa adalah mahasiswa aktif dari program studi S1 dan vokasi, dalam hal ini D3 maupun D4, dari perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kemendikbudristek. Minimum berada di semester 4 pada tahun akademik 2021-2022. IPK minimal 3,0, berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi, kemudian berasal dari program studi dengan akreditasi minimum B atau baik sekali. Kemudian adik-adik mahasiswa kalau memiliki prestasi, piagam maupun surat-surat penghargaan selama kuliah bisa diunggah untuk menambah poin seleksi. Kemudian yang sangat penting Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa, yaitu rekomendasi, surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Tentunya ini juga berkomunikasi dengan program studi, ya, terkait nanti dengan izin mahasiswa mengikuti program kampus mengajar dan juga nanti pengakuan SKS atas hasil kegiatan mahasiswa. Kemudian belum pernah diterima di kampus mengajar perintis, kampus mengajar angkatan 1 dan angkatan kedua, supaya memberi kesempatan yang lebih luas. Bapak Ibu dosen juga kami harapkan dengan sangat untuk dapat berperan sebagai dosen pembimbing lapangan, ya, dengan syarat nanti Bapak Ibu mendaftar, jadi harus mendaftar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berasal dari program studi S1 dan vokasi, perguruan tinggi negeri maupun swasta di bawah naungan Kemendikbudristek, berasal dari program studi dengan akreditasi minimum B atau baik sekali, dan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi untuk mengikuti kegiatan kampus mengajar. Kemudian Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa nanti akan kita tempatkan di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Dua tempat ini, ya, semuanya ini berada dalam lingkup pembinaan Dirjen PAUD Dasmen, ya, yang sekolah dasar maupun SMP. Kemudian ada di 34 provinsi di Indonesia. Ya, kemudian nanti tempatnya SD SMP-nya nanti akan ditentukan berdasarkan mapping kondisi literasi dan numerasi.
Proses seleksinya, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, pertama silakan nanti membuka di aplikasi MBKM atau aplikasi Kampus Merdeka, di alamatnya tadi sudah diberikan dan nanti di bawah juga ada. Setelah itu punya akun, kemudian Bapak Ibu mengunggah persyaratan-persyaratan, kemudian nanti akan kita lakukan seleksi, ya, seleksi administrasi tahap 1, seleksi administrasi tahap 2, ya, terkait dengan akreditasi, IPK, kemudian surat-surat atau yang perlu diunggah. Nah, surat-surat nanti akan kita lakukan verifikasi Bapak Ibu satu persatu, ya, keaslian dan juga isinya. Selain itu nanti Bapak Ibu dan juga adik-adik nanti akan mengikuti tes daring, ya, terkait dengan literasi numerasi, lalu VCAT, ya, Value Clarification Test, dan juga survei kebinekaan. Setelah itu peserta yang lulus nanti akan kita tempatkan sesuai dengan kuota, ya, 30.000 dan sekolah yang tersedia. Jadi masing-masing sekolah lebih kurang nanti ada 5 mahasiswa. Tahapan seleksi Bapak Ibu atau tahapan pelaksanaan program pendaftaran ini kita buka sampai 10 Desember 2021. Kemudian akan kita lanjutkan dengan proses seleksi pada tanggal 13 sampai 27 Desember. Kemudian nanti pemberangkatan, pembekalan, maupun juga nanti penugasan. Ini kita lakukan beririsan, ya. Intinya nanti penugasan itu mulai 11 Januari sampai 28 Juni 2022. Dan nanti ada penarikan, ya, tanggal 29 Juni, sehingga ini genap 1 semester, ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa, nah, sehingga ini terbuka kesempatan bagi mahasiswa dari semua program studi, ya. Karena apa? Yang pertama, nanti mahasiswa akan melakukan kegiatan penguatan literasi numerasi dengan cara berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah, ya. Jadi nanti ada program untuk penguatan literasi numerasi, ya. Ini modul sudah disiapkan, toolsnya sudah disiapkan, dan juga nanti pelatihan juga disiapkan. Kemudian adaptasi teknologi, ya, adik-adik mahasiswa nanti meng-create satu teknologi baik sederhana maupun yang sudah advance, gitu ya, sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi sekolah yang nanti akan melek teknologi atau sekolah yang berteknologi, ya, nanti menjadi wahana untuk adik-adik mahasiswa. Termasuk di dalamnya adik-adik mahasiswa nanti bisa melakukan kegiatan aktualisasi diri sesuai dengan passion atau sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi ini diberi kesempatan luas, ya. Ada yang dari arsitektur, ada yang dari keuangan, ada yang dari hukum, silakan. Nanti mungkin membuat program supaya misalnya literasi keuangan, ataukah mungkin membuat tata ruang dan sebagainya. Kemudian sosialisasi produk-produk Kemdikbud, kemudian sosialisasi profil pelajar Pancasila, dan duta edukasi perubahan perilaku di masa pandemi. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah peran DPL. Yang pertama adalah nanti mendampingi adik-adik mahasiswa untuk memberikan bimbingan, bertemu dengan kepala dinas atau dinas pendidikan kabupaten kota dan mengantar ke sekolah, melaksanakan pendampingan, ya, memeriksa logbook harian, dan paling tidak nanti seminggu sekali ini melakukan bimbingan dan persetujuan laporan, kemudian komunikasi dengan guru pamong di sekolah, kemudian sharing session minimal 2 minggu sekali, sampai nanti memberikan penilaian akhir, ya, sebagai tanggung jawab akademik untuk pengakuan SKS-nya, dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan mahasiswa yang ada di lapangan. Kemudian Bapak Ibu, tahapan pelaksanaan kampus mengajar ini kita mulai dari pra-penugasan, kemudian penugasan, dan pasca penugasan. Pra-penugasan ini ada pembekalan, lalu koordinasi dengan dinas kabupaten kota, koordinasi dengan sekolah sasaran. Kemudian penugasan, awal penugasan Bapak Ibu nanti di minggu pertama, nanti mahasiswa bersama guru melakukan observasi, ya, kondisi sekolah, ya, termasuk mapping literasi numerasi. Kemudian akan melakukan analisis permasalahan dan solusi, serta program dan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa selama 1
semester atau selama mengikuti program kampus mengajar. Nanti dengan bimbingan dan persetujuan dari DPR. Penugasan, pada saat penugasan nanti melaporkan kegiatan harian, kegiatan mingguan, dan terakhir nanti menyusun laporan akhir. Akhir penugasan nanti akan kita lakukan penarikan. Setelah pasca penugasan nanti kembali ke PT masing-masing, mungkin mendiseminasikan hasil dan juga pengakuan SKS ya, dan keberlanjutan program nanti menjadi diskusi ataupun juga program di perguruan tinggi. Adik-adik mahasiswa juga nanti tidak perlu khawatir ya, bukan berasal dari pendidikan juga tidak perlu khawatir, kita bekali dengan bekal yang cukup ya, dengan berbagai macam mata diklat pembekalan, sehingga nanti begitu terjun di lapangan persyaratan atau modalnya sudah cukup ya, dari sisi materi maupun nanti kita hadirkan guru-guru inspiratif, termasuk nanti berbagai macam studi kasus dan juga dari praktisi. Kriteria kelulusan program kampus mengajar, adik-adik mahasiswa nanti kriteria kelulusannya adalah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kampus mengajar dengan penuh waktu, menunjukkan perilaku yang baik dan tidak pernah melanggar, kemudian mendapatkan nilai yang baik dari komponen penilaian. Nanti ada penilaian diri, sejawat, guru, dan DPR. Jadi kredibilitas akademiknya akan terjaga Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa karena memang betul-betul ada proses pembelajarannya dan juga ada pemantauan, ada penilaian. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini kita sampaikan capaian pembelajaran yang nanti akan didapatkan oleh adik-adik mahasiswa. Ini kita sampaikan sebagai bahan terutama Bapak Ibu di Prodi dalam rangka nanti untuk mendesain pengakuan SKS ya. Apakah mau menggunakan structure form dalam artian 20 SKS tadi akan diakui ekivalensi mata kuliah yang sudah ada di kurikulum atau dengan free form ya sebagai tambahan mata kuliah sebagai kompetensi pendukung ataukah variasi dari keduanya ya, model hybrid. Ini ada 14 CP yang bisa diambil Bapak Ibu untuk nanti mengakui ya, program kampus mengajar. Komponen pendanaan Bapak Ibu ini yang kita berikan, ini hak mahasiswa, tetapi juga nanti terkait dengan kewajiban mahasiswa untuk memenuhi persyaratan berupa pelaporan juga akan kita berikan bantuan biaya hidup yang 1.200.000 ya. Kecuali nanti adik-adik yang bidik misi maupun KIP kuliah nanti akan kita berikan selisihnya ya karena sudah mendapat bantuan 700.000 akan kita berikan 500.000 ya sehingga ini tidak terjadi double funding. Bantuan UKT juga demikian nanti 2.400.000 sekali program, kemudian swab, kemudian dana kedatangan dan transportasi ini nanti bagi adik-adik yang melakukan mobilitas ya penugasan di luar domisili ya nanti sehingga membutuhkan perjalanan. Kemudian Bapak Ibu semuanya dan adik-adik mahasiswa silakan kunjungi untuk sistem informasi di program kampus mengajar ini ada di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/mengajar. Silakan dikunjungi di sini. Informasi ada di sini dan pendaftaran juga ada di sini.